Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Jurnal Laskar. Oke, kali ini kita bersama bintang tamu dari alumni SMA Negeri Jawa Barat. Bisa mengenalkan? Halo, nama saya Silvi. Oke Kak Silvi, ini kan lulus SNBP ya? Nah, kalau boleh tahu SNBP itu apa sih? SNBP itu sesuai singkatannya ya. SNBP itu Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Mungkin teman-teman ngiranya kalau dulu kan namanya SNMPTN, tapi tahun ini beda. Sekarang namanya diganti sama SNBP. SNBP itu seleksinya berdasarkan nilai rapor. Berarti nilai rapotnya kakak itu tinggi langsung bisa lulus itu apa gimana? Itu nanti tiap sekolah pasti ditentuin eligible gitu. Apa sih yang harus disiapkan waktu SNBP? Yang harus disiapin pastinya nilai ya, dipertahanin dari semester 1 sampai semester 5. Karena seleksi ini tuh titik beratnya di nilai raport berdasarkan 5 semester. Tapi juga selain nilai raport juga boleh ditambahin sama prestasi-prestasi lain buat pendukung. Berarti kayak non akademik itu juga bisa gitu. Ya. Nah terus Kak, kalau udah lulus SNBP itu ngapain nih? Kalau udah lulus SNBP, pastinya nanti harus daftar ulang verifikasi berkas gitu sambil nungguin nanti bulan Agustus. Bulan Agustus. Ya, karena kan harus nunggu pendaftaran yang lainnya kayak SNBT atau ujian mandiri. Nah SNBT itu apa? Kalau SNBT itu beda sama SNBP. Kalau SNBP cuma masukin nilai raport, kalau SNBT itu tes. Tes. Ya, Oke. Nah kalau boleh tahu nih Kak, kakak itu lulusan mana? Ya itu apa SNBP-nya? lulusan mana? Prodinya juga. Iya. Untuk saya sendiri, saya masuk di Universitas Diponegoro, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Matematika. Oh, Kak, boleh kasih itu nggak tips biar lulus? Tips Tipsnya buat kalian yang masih kelas 10 nih ya, khususnya Kristen ya, ya masih kelas 10 nih, pertahanin nilai. Usahakan masuk 10 besar di kelas gitu. Harus dipertahanin dari nilai semester 1 sampai semester 2 biar nantinya bisa masuk ke eligible SMA. Oke. Itu guys, dikasih tips tuh. Oke Kak, ini penilaian buat seleksi nasional masih berdasarkan prestasi sama dengan sistem SNMPTN yang sebelumnya atau ada yang berbeda? Untuk SNMPTN itu tahun lalu ya. SNMPTN berdasarkan 5 mapel. Nilai dari 5 mapel wajib. Sedangkan untuk SNBP sekarang menggunakan semua mata pelajaran, nilai semua mata pelajaran untuk 5 semester, tetapi ada mapel pendukung untuk prodi masing-masing. Oh, oke. Nah, terus nih Kak, apakah untuk SNBP memakai semua mata pelajaran? Dan untuk yang mempunyai prestasi non-akademik, apakah masih bisa berkesempatan untuk lulus dalam seleksi jalur prestasi? Sesuai tadi ya, SNBP itu menggunakan semua mata pelajaran, nilai semua mata pelajaran, tapi ada nilai-nilai pendukung juga. Seperti contohnya nih, prodi saya kan biologi, berarti nilai biologi kakak harus Tinggi. iya. Oh, oke. Gitu ya. Nah, terus kalau yang non-akademik gimana tuh? Untuk non-akademik sebenarnya bisa aja kalau kamu pengen coba kayak piagam-piagam gitu, sertifikat-sertifikat bisa dicantumin, itu juga bisa jadi nilai pendukung tuh. Ditambahin aja. Oke, Kak Silvi, ini kok bisa lolos padahal ini saingannya nasional gitu. Ya sebenarnya sempat ada minder juga. Ini ada sedikit cerita nih ya. Iya. Jadi Apa cerita? ini buat ini sama lo sama yang nonton. Sebenarnya Salma tuh eligible di atasku. Terus dia juga sama prodinya sama kayak aku, biologi juga.
sempat bingung nih, aduh prodinya sama dengan univ yang sama juga, emang aku bisa ya keterima? Udah was-was sendiri nih, dia eligible di atasku, rata-ratanya di atasku, emang aku bisa ya? Setelah itu pikir panjang nih, bingung mau ganti kemana, sampai daftar pun Hamin kalau nggak salah Hamin 2 penutupan SNPP. Udah bingung mau kemana, mikir kemana, padahal pengen ke situ tapi udah dimasukin duluan. Terus akhirnya nekat karena benar-benar pengen ke situ, modal masukin piagam juga, piagam PMR yang cuma tingkat kabupaten. Alhamdulillahnya bisa masuk, bisa lolos sama Salma. Jadi nanti kita berdua satu kelas. Berarti kakak itu dulu PMR kok? Iya. Oh iya. Oh iya kak, ini kan kakaknya udah pakai alma mater, gimana nih kak rasanya? Seneng banget. Seneng. Ya. Udah berangan-angan nih pengen pakai almet ini, pengen jadi dipo muda, tiba-tiba dapet tahun ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya kak, kembali ke SNBP nih. Nah kakak ini ada kendala nggak waktu pendaftaran mungkin? Kendalanya itu bimbang mau pilih di mananya. Tapi untungnya ada teman baik nih, teman baik yang bantu, yang support gitu, didukung sampai dinasehatin mau masuk kemana. Terus harus pilih-pilih dulu, harus searching dulu, harus riset dulu ini univ ini daya tamunya berapa, pesaingnya gimana. Alhamdulillahnya dibantu sampai lolos. Teman baiknya siapa tuh kak? Ada teman kelas. Oh ada teman Iya. kelas ya. Iya. Kak ini kan SNBP ini kan ada yang masuk lewat jalur KIP sama lewat jalur reguler. Nah itu bedanya apa sih? Untuk bedanya, untuk yang jalur KIP sendiri pastinya verifikasinya lebih banyak ya, lebih banyak administrasinya juga, karena kan perlu berkas-berkas banyak buat didaftarin gitu. Kalau jalur reguler nggak sebanyak seperti jalur KIP, karena KIP itu beasiswa, ya, beasiswa untuk masuk ke perguruan. Nah ini Kak Silvi ini lewat jalur mana nih? KIP apa reguler? Untuk aku sendiri ini masih berjuang ya, masih berjuang di jalur KIP. Doain ya semoga bisa. Oh iya, doain ya guys tuh. Ya. Doain semoga berhasil ya. Ya amin. Amin. Oke Kak Silvi, boleh ceritain lagi nggak Kak soal pengumuman SNBP itu? Pengumuman SNBP ini ada cerita menarik nih. Jadi waktu tanggalnya nih kan portalnya dibuka itu tanggal jam 3 Pagi. sore. Oh. Sore habis asar gitu. Terus waktu buka portalnya nih susah, nggak bisa dibuka. Bingung dong, ini tanggal lahirnya yang salah apa gimana? Dibuka, dicobain nggak bisa. Waktu itu pakai laptop nggak bisa. Udah nih pasrah sampai nangis. Udah tahu gimana lagi, tiba-tiba dibantuin sama temen aku, dibukain lah lewat HP. Alhamdulillahnya bisa, tapi nggak dikasih tahu dulu kalau ternyata biru. Belum tahu tuh biru tuh apa. Terus aku lihat, Allah, langsung nangis lagi. Oh pasti shock banget ya Kak itu. Terus orang yang pertama dihubungin tuh siapa? Waktu shock, itu kan langsung nangis tuh. Iya. Langsung lari ke ibu. Langsung bilang ibu Silvi lolos di sini. Langsung nangis bareng tuh, alhamdulillah keterima. Berarti ini rezekinya kamu di sini. Kak ada nggak sih pesan buat orang tua? Pesan orang tua adalah, halo ibu, buat ibu Silvi yang nonton nih di sini. Silvi pengen ngucapin banyak terima kasih nih, udah didukung dari kecil sampai sekarang. Terutama di pendidikan nih, didukung 100% sama ibu. Sampai sekarang tetap didoain, tetap didukung yang baik-baik, biar dilancarkan segalanya sampai Silvi bisa di titik saat ini. Kalau buat guru ada nggak? Buat guru ada lah. Terima kasih Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Batang yang udah membimbing Silvi 3 tahun di SMA sampai Silvi bisa lolos ke tahap ini. Terutama untuk Pak Turmudi, Silvi pengen ngucapin banyak terima kasih buat Pak Turmudi udah didukung. Oke, boleh kasih pesan ya buat adik-adik kelas 10? Buat adik-adik kelas 10,
terutama Tristan Iya. nih adik-adik kelas 10 ya. Sukses selalu ya, tetap semangat belajar, tetap semangat cari pengalaman, kembali terus prestasinya, semangat terus, ditunggu di Universitas Diponegoro, jadi bagian Dipomuda. Oke. Tadi kan buat pesan adik-adiknya nih, adik-adik kelas 10. Nah, terus buat SMA 2 nih. Buat SMA 2 semoga semakin sukses selalu, semakin jaya selalu, makin keren dan makin berprestasi. Oke. Nah, terus buat jurnal Buat Aska. jurnal sukses selalu nih, tiap bulan makin keren aja, semoga bisa berkembang lebih baik. Ditunggu lagi dengan karya-karya barunya yang Oke. lebih berprestasi. Oke Kak, gimana nih perasaannya ketika diundang jurnal Aska? Seneng lah, Seneng. seneng. Seneng banget ya? Ya, diundang, kok bisa diundang? Kan orang spesial. Itu tadi podcast bersama Kak Silvi ya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dadah.